Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan masuk ke materi penjelasan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin Ibu share form ya. Alhamdulillah ada sekitar 12 pertanyaan setelah Ibu share video. Nah, jadi ada permintaan Bu pengen penjelasan dari Ibu langsung. Insya Allah sekarang Ibu akan coba menjelaskan versi Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sebenarnya video kemarin itu sudah sangat detail sekali ya. Jadi silahkan kalian tonton lagi video yang kemarin berulang-ulang. Itu versi Inggris, tetapi insya Allah sangat detail. Nah, sekarang Ibu coba terjemahkan versi bahasa Ibunya ya. Nah, ya hari ini kita akan masuk materi tentang sel. Ya, sel, kalian pernah belajar mungkin tentang sel ya. Di kelas 1 sempat disinggung lah sebentar ya. Sedikit tentang sel ini. Ya, nah, kompetensi dasarnya kalian nanti di bab ini mampu memahami tentang komponen kimiawi sel gitu ya. Apa saja sih isinya? Nah, untuk bisa memahami ini kita coba ingat-ingat dulu saja ya materi di kelas 10 tingkatan organisasi kehidupan. Nah, ini ya. Jadi makhluk hidup itu baru disebut makhluk hidup kalau dia punya yang namanya sel. Ini sel ini ya. Sel itu tersusun atas molekul-molekul. Molekul membentuk sel, sel-sel berkumpul akan membentuk jaringan, jaringan berkumpul akan membentuk organ, organ berkumpul akan membentuk sistem organ berkumpul akan membentuk organisme tubuh kita. Ya, kumpulan organisme yang sama berkumpul membentuk populasi dan berikutnya komunitas, ekosistem serta bioma. Ya, seperti ini. Jadi kemarin ada pertanyaan, Bu, ari sel teh aya di mana wae? Nah, ada di mana saja gitu ya. Jadi sel itu ada di seluruh tubuh kita, ya. Karena setiap bagian tubuh yang namanya organ itu pasti ada jaringannya. Jaringan itu adalah kumpulan sel. Misalkan di kulit, ada sel kulit, ada jaringan kulit, ada jaringannya, ya. Jadi seperti ini, tingkatan organisasi kehidupan tubuh kita bahkan sampai level rambut pun itu ada selnya. Bisa dipahami ya? Hampir seluruh bagian tubuh pasti tersusun atas sel. Ya, kalau masih belum jelas boleh ditanyakan lagi nanti. Itu, ya. Nah, kemudian sel secara garis besar kita akan bahas di sini mewakili beberapa sel yang lain. Kita bahas sel eukariotik ya, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk memahaminya, Ibu tidak akan terlalu jelaskan detail di sini karena tidak akan cukup, mungkin juga kalian bosan. Jadi silakan kalian baca komponen-komponen penyusun sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian nanti Ibu di sini share perbedaannya. Ya, ini ada sekitar 20 komponen pembeda untuk sel hewan dan sel tumbuhan ini. Silahkan kalian pahami, kalian baca sambil dilihat gambar selnya. Ya, itu demikian mungkin penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ini sedikit mengenai organel. Nanti Ibu share PPT-nya ya. Ini beberapa organel yang ada di sel eukariotik. Organel itu apa? Sel itu kan unit terkecil. Di dalamnya ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang namanya organel gitu. Ya. Jadi ada sel misalkan, ada intinya. Nah, ini inti sel itu namanya yang disebut dengan organel. Ada nukleus inti sel, ada badan Golgi, ada ribosom, itu adalah organel. Ya. Komponen penyusun sel. Jadi ada organ-organ yang lebih kecil lagi dari sel di dalam sel itu yang disebut dengan organel. Oke, bisa dipahami ya? Di sini cukup jelas. Yang biru adalah dimiliki sel tumbuhan, yang warna merah pink itu sel hewan, yang warna krem itu dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.